Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengakuan serta kecintaan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha sempurna dan yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya, di mana sampai saat ini Allah SWT masih menghendaki kita di atas keislaman, di atas keimanan, di atas tauhid, dan berupaya untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kenikmatan dari Allah SWT, di mana Allah masih memberikan hidayah, taufik, serta ma'unah pertolongannya, sehingga kita mampu untuk hadir di majelis-majelis ilmu, yakni dari ta'lim-ta'lim di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ini majelis yang kita adakan di malam hari ini untuk apa? Mempelajari bagaimana suatu ibadah yang sangat agung yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tentang sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibadah yang sangat agung, ibadah yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara ibadah-ibadah yang kaitannya antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini nikmat yang sangat agung ketika kita masih dikehendaki untuk hadir di ta'lim sunnah, di majelis-majelis ilmu untuk belajar Al-Quran, mempelajari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bagaimana pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah rahmatullahi alaihim ajma'in. Di situ ada suatu nasihat yang disampaikan oleh sebagian dari guru kita terkait majelis-majelis ilmu, bahwasanya majelis-majelis ilmu itu ada 3 unsur di dalamnya, yang hendaknya setiap majelis yang kita hadiri kita berupaya untuk menghadirkan, yakni tentang 3 hal tersebut. Hal yang pertama, bahwasanya kita hadir di majelis ilmu itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah berupa menuntut ilmu syar'i itu adalah ibadah yang sangat agung. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, innal ilma la yu'adulu syai'un in sahhatin niyyah.
Sesungguhnya ilmu itu tidak ada suatu ibadah apapun yang bisa menandinginya. Tapi dengan syarat kalau niatnya itu benar. Niatnya itu lurus, yakni menuntut ilmu ikhlas karena Allah SWT dalam rangka untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keagungan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai terlalaikan dari sisi yang pertama ini, dan ini yang paling utama. Ini yang paling penting dari kita hadir di majelis-majelis ilmu, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang kedua, unsur yang kedua dari majelis-majelis ilmu yang kita hadiri, yang kedua yakni untuk mencari pemahaman dalam urusan agama kita. Faidah-faidah ilmu, baik itu tentang Al-Quranul Karim atau tentang sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bagaimana para ulama Ahlussunnah wal Jamaah rahmatullahi ajmain memahami Al-Quran dan sunnah tersebut. Baik itu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun tentang bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana kita bermuamalah dengan akhlak yang mulia dengan orang lain, bagaimana kita menjalankan hukum-hukum tentang muamalah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati dan seterusnya, di antara faidah-faidah ilmiah yang ada di dalam majelis ilmu tersebut. Ini hal yang kedua. Ini hal yang kedua. Dan yang tidak kalah pentingnya yang ketiga, dalam majelis ilmu itu ada unsur yang itu sangat mendukung kita dalam istiqomah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini masalah Pak, masalah perjumpaan kita dengan teman-teman kita, masalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama kaum muslimin, masalah masalah komunitas, masalah komunitas sunnah. Itu perkara yang sangat penting, masalah komunitas sunnah ini, karena betapa banyak dari perjalanan dakwah yang ada dari sebagian teman-teman kita, ketika dia kemudian tidak hadir di majelis-majelis ilmu, otomatis dengan tidak hadir itu kemudian tidak berjumpa dengan kawan-kawan yang lain, tidak berjumpa dengan kawan-kawan yang lain. Sedikit demi sedikit mengundurkan diri, lama-lama hilang dari peredaran, sehingga ketika sudah demikian keadaannya, semakin jauh hubungan yang ada, otomatis proses tanasuh sairing menasehati itu akan semakin berkurang. Tapi kalau masih hadir di majelis ilmu, berjumpa, kita bisa tanya kabarnya. Wahai fulan, akhi, bagaimana kabarnya? Oh, anak saya sakit. Oh, kemudian didoakan atau dikasih saran atau dikasih support dan seterusnya. Nah, ini akan menguatkan ukhuwah di antara sesama kita. Dan ini perkara yang sangat penting, perkara yang sangat penting. Banyak dari senior-senior kita, teman-teman senior kita yang di atas kita, yang mana mereka ilmunya masya Allah, mereka ilmunya masya Allah. Akan tapi karena kemudian sedikit demi sedikit mengundurkan diri dari majelis ilmu, lama-lama betul-betul hilang dari peredaran. Nah, ketika berjumpa lagi sudah tidak di atas lagi, tidak di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali ke komunitas semula. Nah, maka ini pentingnya kita hadir di majelis-majelis ilmu. Yang pertama, yang paling penting kita hadirkan, kita dengan hadir itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cari pahala, bukan untuk yang lainnya. Kemudian yang kedua, yakni untuk mencari ilmu, pemahaman dalam urusan agama kita. Yang ketiga, yakni untuk menjalin ukhuwah Islamiyah dengan teman-teman kita sesama, yakni orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa tetap semangat dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, mempelajari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Belajari bagaimana pemahaman para ulama sunnah rahmatullahi alaihim ajma'in. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke pembahasan tentang masalah sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Terakhir di kitab terjemahan kita sampai di halaman 96. Yakni dalam bab tentang masalah berdiri di dalam salat, ya, berdiri di dalam salat. Maka untuk pertemuan malam hari ini kita insyaallah akan belajar bersama lebih fokus tentang masalah al-qiyam fi sholatil jamaah, yakni berdiri ketika melaksanakan sholat jamaah. Ya, berdiri ketika melaksanakan sholat jamaah itu fokus dari pembahasan kita malam hari ini insyaallah taala. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Dan semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang berikutnya, karena masih ada sangkut paut dengan pembahasan terakhir yang kita baca di pertemuan sebelumnya, maka kita baca sedikit dari pertemuannya sebelumnya. Ini kalau di halaman kalau di edisi terjemahan di halaman 96 paragraf yang kedua dari bawah, ya, paragraf yang kedua dari bawah. Di sini Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi jalisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika sakit menuju wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sholatnya jalisan dalam keadaan duduk, ya, sholatnya dalam keadaan duduk. Ini yang kita baca terakhir kali. Ini dari kalamnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan ini hadis yang sahih menceritakan bagaimana di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat karena beratnya sakit yang dialami oleh beliau, maka beliau sholatnya dengan duduk, padahal sholat fardu. Padahal sholat wajib, maka beliau sholatnya dengan duduk. Ini disebutkan secara global oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka di sini kita perjelas karena ada kaitannya dengan pembahasan yang selanjutnya. Itu ada 3 keadaan yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara global, ketika sakit menuju wafatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan duduk. Nah, di situ ada secara rinci ada 3 kondisi yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi yang pertama, beliau sholat di rumah. Ketika kondisinya sedang sangat berat, maka beliau tidak ke masjid, tapi beliau sholat di rumah. Beliau sholat di rumah. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, yang juga terjadi pada Nabi SAW ketika sakit menuju wafatnya itu, beliau sholat di masjid. Beliau sholat di masjid dengan duduk, tapi posisinya sebagai imam. Posisinya sebagai imam, sholat di masjid, tapi dengan duduk. Ini kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang pertama dan kedua ini diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu menceritakan. Ini hadis yang panjang, kita ambil poinnya saja. Ketika Nabi SAW sakit menuju wafatnya itu, maka beliau mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk mengimami sholat. Untuk mengimami sholat karena kondisi beliau SAW tidak memungkinkan untuk ke masjid. Kadang nggak mungkin untuk ke masjid, kadang masih mampu untuk ke masjid. Itu pun dengan dibantu oleh 2 orang sahabat untuk menuju ke masjid kalau pas mampu ke masjid. Karena kondisinya seperti itu, maka Nabi SAW mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjadi badal, pengganti imam, pengganti imam. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang demikian itu. Kalau pas Nabi tidak bisa ke masjid, maka yang imami otomatis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu saat Nabi SAW merasa agak ringan sakitnya.
Ya, agak ringan sakitnya, masih sakit tapi agak ringan. Sehingga akhirnya Nabi SAW berangkat menuju ke masjid dengan apa? Dengan dibantu oleh Abbas radhiyallahu taala anhu dan satu sahabat yang lainnya. Sampai datang di masjid. Masya Allah, ini semangatnya Nabi SAW untuk menjalankan sholat jamaah di masjid. Kondisi seperti itu, beliau masih datang ke masjid dengan dipapah oleh dua orang sahabatnya. Siapanya di gini, kanan dan kiri menuju ke masjid. Nah, sampai di masjid, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengetahui kalau Nabi ternyata hadir. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu hendak mundur jadi imam. Posisi sedang sholat. Imamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi datang. Nah, Nabi datang, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mau mundur, tapi dicegah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyuruh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk tetap berada di tempat semula. Lalu Nabi minta untuk didudukkan pada posisi sebelah kirinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akhirnya beliau duduk di sebelah kirinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di sini ada banyak perbedaan pendapat di antara para ulama, langsung kita ambil yang rajih saja. Ketika itu posisinya imamnya ganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang semula diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian ganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam. Tapi posisinya duduk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam, posisi duduk di sebelah kirinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tetap pada posisi berdiri di kanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang lain tetap di belakang dalam posisi berdiri. Nah, sini imamnya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam posisi duduk, sementara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain sebagai makmum posisi berdiri. Nah, maka ini ada kaitannya dengan pembahasan yang berikutnya nanti, karena ada perbedaan makna yang terkandung di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kita baca barusan dengan hadis yang berikutnya yang juga riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ini kita pahami dulu bahwasanya ketika di akhir kehidupannya Nabi SAW sempat mengimami para sahabat dalam posisi beliau sebagai imam, posisinya duduk, para sahabat sebagai makmum malah posisi berdiri. Berdiri. Nah, ternyata kemudian kita baca di sini keterangan selanjutnya dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala di halaman 96 paragraf terakhir, lanjut halaman 97. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, wa sallaha kadzalika maratan ukhra qabla hadhi. Sebelum itu, sebelum sakit yang menuju ke wafatnya, Nabi SAW itu juga pernah menjalankan yang demikian itu. Ya, apa? Salat dalam posisi duduk karena ada uzur. Kapan itu terjadi? Hinastaka, ketika Nabi SAW itu sakit. Jadi yang kita sampaikan tadi, sakit yang tadi itu sakit ketika menjelang wafatnya. Nah, ini sebelum itu pernah Nabi SAW juga mengalami sakit, jatuh dari kendaraannya, kemudian luka parah sehingga tidak bisa datang ke masjid. Kemudian para sahabat menjenguk Nabi SAW yang sedang sakit. Nah, ketika sakit yang ini, tatkala tiba waktu sholat, maka Nabi SAW sholat mengimami para sahabat. Wa shallan nasu wara'ahu qiyama. Yang terjadi ketika itu, para sahabat ridwanullahi ajmain, mereka sholat di belakang Nabi dalam keadaan berdiri. Sementara Nabi SAW mengimami dalam keadaan duduk. Sampai di sini sama. Sampai di sini ada kesamaan. Nabi dalam posisi sebagai imam tapi duduk, sementara para sahabat sebagai makmum dalam posisi berdiri. Nah, setelah itu terjadi suatu hal yang berbeda. Fa asyara ilaihim an ijlisu fajalasu. Lalu Nabi SAW mengisyaratkan kepada para sahabat yang sholat dengan berdiri tadi, beliau isyaratkan supaya duduk. Nah, karena ada isyarat dari Nabi SAW supaya duduk, fajalasu, maka mereka pun para sahabat kemudian duduk.
Nah, di sini sisi perbedaannya. Di kejadian yang lebih dahulu, ketika sakit yang awal, ya, sebelum sakit yang menuju kematiannya, Nabi SAW apa? Sholat mengimami dalam posisi duduk, para sahabat dalam posisi berdiri, tapi disuruh untuk duduk oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka pun duduk. Tapi ketika sakit yang menuju ke wafatnya beliau SAW, beliau sholat dalam posisi sebagai imam duduk, para sahabat sebagai imam posisi berdiri, tidak disuruh duduk oleh Rasulullah SAW. Ini sisi perbedaan yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Insyaallah nanti kita bahas di masalah yang pertama. Kita baca dulu. Maka Nabi mengisyaratkan supaya mereka duduk. Akhirnya mereka pun duduk. Falaman sorofa, lalu ketika Nabi atau beliau sallallahu alaihi wasallam sudah selesai dari sholatnya, kemudian berpaling menuju para sahabat. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kittum anifa lataf'aluna fi'la faris wa rum. Tadi itu hampir-hampir saja kalian itu melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Hampir-hampir saja tadi kalian menyerupai kelakuannya orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Apakah itu? Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'udun. Mereka orang-orang Persia dan Romawi itu kebiasaannya mereka berdiri di hadapan para rajanya. Wa hum qu'udun, sementara para raja itu duduk. Para pemimpin, para pemuka, para raja, para tokoh itu duduk, tapi bawahannya dalam posisi berdiri, berdiri. Ini ada unsur penyerupaan dengan kelakuan mereka. Nabi sebagai pemimpin, ya, beliau ngimami sholat dalam posisi duduk, para sahabat jadi makmum dalam posisi berdiri. Kata Nabi SAW, ini mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Rajanya duduk, rakyatnya berdiri. Rajanya duduk, rakyatnya berdiri. Fala taf'alu, maka janganlah kalian melakukan yang seperti itu, kata Nabi SAW. Ini dilarang oleh Nabi SAW karena ada penyerupaan dengan perbuatannya orang-orang Persia dan Romawi, ya, Persia dan Romawi. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW menjelaskan tentang posisi sebagai imam itu. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanyalah dijadikan imam, tujuannya itu liyutamma bih, supaya imam itu diikuti. Dijadikan imam itu posisi untuk diikuti, ya, untuk diikuti. Faida, yani raka'a farka'u. Beliau jelaskan sallallahu alaihi wasallam, ketika imam itu telah ruku', farka'u, maka hendaklah makmum mengikuti untuk ruku'. Wa idza rafa'a farfa'u, ketika imam itu sudah bangkit dari ruku', maka hendaklah makmum kemudian juga bangkit dari ruku'. Ini suatu kaidah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya imam itu dijadikan untuk diikuti, diikuti. Jadi posisi yang tepat sebagai seorang makmum itu adalah mengikuti perbuatan dan gerakan dari imam, bukan membarengi apalagi mendahului, tapi juga bukan terlalu terlambat. Begini empat hal yang benar satu. Nah, yang pertama Pak, yang benar aja dulu ya. Yang benar, jadi yang pertama sikap yakni mutaba'ah, mengikuti imam. Dia contohkan fa idza raka'a farka'u. Kalau imam itu telah ruku', dalam artian ketika kita pindah dari posisi yakni berdiri menuju ke ruku', hendaknya makmum itu menunggu imam sempurna ruku' dulu, baru kemudian makmum bergerak menuju ke ruku'. Jangan membarengi imam. Ya, jangan membarengi imam dalam perpindahan gerak dari posisi berdiri menuju ke posisi ruku'. Meskipun hanya pada sebagian gerakan yang membarengi. Ya, jadi kurang tepat kalau misalkan imam Allahu Akbar, kemudian makmum juga bareng Allahu Akbar. Ya, bareng, gerakannya bareng itu suatu hal yang tidak tepat. Begitu pula kurang tepat kalau imam Allahu dapat separuh gerakan menuju ke ruku', makmum sudah bergerak untuk menuju ke ruku'. Ini kurang tepat. Jadi apa? Tunggu imam selesai sampai sempurna posisi ruku',
baru kemudian makmum Allahu Akbar menuju ke ruku'. Nah, itu maksudnya mutaba'ah, mengikuti imam seperti itu. Dan ini praktiknya para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Wa idza rafa'a farfa'u, dan ketika imam telah mengangkat kepalanya dari posisi ruku', sudah berdiri i'tidal sempurna, baru makmum kemudian mengangkat kepalanya bangkit dari posisi ruku'. Begitu pula ketika sujud, pindah dari i'tidal menuju ke sujud, janganlah makmum bergerak terlebih dahulu untuk menuju pindah ke posisi sujud sebelum imam itu meletakkan kepalanya dalam posisi sujud. Kalau imam sudah dalam posisi sujud, baru makmum bergerak Allahu Akbar menuju ke sujud. Nah, kemudian syahidnya wa idza shalla jalisa fasallu julusa ajma'un. Dan ketika imam itu sholat dalam posisi duduk, maka adalah kalian sebagai makmum melaksanakan sholat juga dalam posisi duduk semuanya. Nah, ini yang menjadi poin pembahasan dan permasalahan di dalam hadis ini, yakni sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Ketika imam itu sholat dalam kondisi duduk, maka dalam makmum sholat juga dalam kondisi duduk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang sahih, gabungan dari hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Bukhari Muslim, dan hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Muslim. Takhrijnya ada di kitab Irwaul Ghalil karya Syekh Albani rahimahullah taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan tadi. Ya. Ketika jatuh dari kendaraan kemudian sakit, Nabi sholat dalam posisi imam dalam kondisi duduk, para sahabat dalam posisi berdiri sebagai makmum disuruh duduk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Menyerupai perbuatan Persia dan Romawi. Tapi di akhir kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika sakit menuju wafatnya, beliau sholat posisi sebagai imam duduk, para sahabat sebagai makmum posisi berdiri, tidak disuruh duduk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dari perbedaan riwayat ini, perbedaan dan dua hadis ini sama-sama dari hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi cerita yang berbeda. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Sini kaitannya ini dengan masalah yang pertama, kita jadikan poin-poin, jadi menjadi permasalahan-permasalahan yang ada. Masalah yang pertama, kalau imam sholat dalam posisi duduk karena ada uzur, imam sholatnya posisi duduk karena ada uzur, karena ada uzur, sholatnya sholat wajib, Bagaimana sikap yang diambil oleh makmum di belakang? Sementara makmum mampu untuk berdiri, makmum mampu untuk berdiri, sholatnya sholat wajib, tapi imamnya mungkin sedang sakit atau ada uzur yang lain sehingga tidak bisa berdiri sholatnya dengan duduk. Ini bagaimana posisinya makmum? Berdiri ataukah duduk? Berdiri seperti di akhir kehidupannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ataukah duduk seperti di sakit ketika beliau jatuh dari kendaraan? Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Di sini kita singgung sekilas tentang perbedaan pendapat itu karena ada kemungkinan kita nanti kalau di luar itu kita akan mendapati pendapat yang berbeda. Karena apa yang disampaikan oleh Syekh Albani Ta'ala ini lebih condong kepada mazhab Hanabilah. Dan kebetulan dalam masalah ini mazhab Syafi'iyah berbeda dengan mazhab Hanabilah. Maka ini penting untuk Anda sampaikan supaya ketika mungkin kita dapati hal yang berbeda di luar, kita bisa menyikapi dengan secara bijak. Karena khilaf ini termasuk khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Dan telah kita bahas dahulu tentang bagaimana kita menyikapi khilaf yang syadz, yang ganjil, khilaf yang dhaif, yang lemah, khilaf yang qawi, khilaf yang mu'tabar di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, itu sikapnya berbeda-beda. Nah, ini termasuk khilaf yang mu'tabar di antara para ulama. Kalau jumhur, mayoritas para ulama rahmatullahi ajmain, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kemudian juga Imam Bukhari rahimahullah taala, Abu Hanifah rahimahullah taala, pendapatnya apa? Pendapatnya makmum tetap sholat dengan berdiri, tidak boleh dengan duduk.
Makmum tetap sholat dengan berdiri, tidak boleh dengan duduk. Meskipun imamnya sholatnya dengan duduk, makmum tetap berdiri. Jumhur ini memegang apa? Memegang keadaan yang terakhir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan kondisi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit menuju wafatnya. Nabi duduk sebagai imam, para sahabat berdiri sebagai makmum. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh para sahabat untuk duduk, dan itu keadaan yang terakhir. Itu keadaan yang terakhir, tidak disuruh duduk. Sehingga jumhur memahami bahwasanya hadis yang tadi yang nyuruh untuk duduk itu sudah mansukh. Itu sudah dihapus dengan hadis yang terakhir ini. Ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama rahmatullahi ajmain. Nah, kalau pendapatnya ulama Hanabilah, ya, pendapatnya ulama Hanabilah itu secara global adalah ketika imamnya duduk maka makmum harus duduk. Pakai hadis yang baru kita baca ini. Jadi Nabi menyuruh untuk duduk supaya tidak menyerupai perbuatannya orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Nah, ini perbedaan sisi pandang para ulama rahmatullahi ajmain. Dan tidak mungkin kita akan bahas tentang munaqashahnya di sini diskusinya. Ala kulli hal itu ada perbedaan pendapat, bahkan di sana ada pendapat yang ketiga dan seterusnya. Dan ini khilaf yang mutabar di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Maka nanti kalau misalkan antum sholat di masjidnya, di masjid manapun, yaitu antum lihat kondisi yang ada, ya, lihat kondisi yang ada. Ya. Karena khilaf yang mutabar, maka kaidahnya khilaf yang mutabar itu jangan sampai kemudian menimbulkan perpecahan. Ya, khilaf yang mutabar jangan sampai kemudian menimbulkan perpecahan. Kalau sekedar diskusi itu tidak ada masalah, ya, diskusi ilmiah tidak ada masalah. Mungkin antum merujihkan pendapatnya Hanabilah atau ada yang merujihkan pendapatnya ulama Syafi'iyah. Kalau ada ilmu untuk merujihkan hal tersebut itu tidak ada permasalahan secara ilmiah. Tapi ketika kemudian hal ini menimbulkan kegaduhan, misalkan antum merujihkan pendapat ulama Hanabilah sehingga antum secara tarjihnya mengharuskan untuk duduk ketika imamnya sholat dengan posisi duduk. Ternyata orang lain yang ada di situ, orang awam, mereka madhabnya madhab Syafi'iyah, posisinya tetap berdiri. Nah, ini akan menimbulkan keributan ketika kita sholat dengan posisi duduk karena kita merujukkan madhab Hanabilah misalkan. Nah, maka ini harus dipertimbangkan. Karena terkadang masalah-masalah seperti ini, karena orang awam itu tidak paham tentang masalah-masalah ilmiah, ya, tidak paham tentang masalah-masalah ilmiah, sehingga kadang mungkin masalah yang sebenarnya khilaf mutabar di antara para ulama menjadi masalah yang besar, bukan hanya adu mulut, bahkan bisa jadi sampai adu fisik. Nah, kalau sudah sampai tataran seperti ini jadi keributan, maka hal seperti ini bisa ditinggalkan apa yang kita rojihkan untuk melakukan pendapat yang lain yang itu juga memiliki sisi kekuatan, kekuatan. Itu secara ringkas demikian. Kalau anak pribadi sementara ini condong kepada mazhabnya jumhur para ulama rahmatullahi ajmain, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah, Abu Hanifah rahimahullah, Imam Humaydi rahimahullah dan yang lainnya. Ini juga tarjihnya Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, bahwasanya yakni ketika imam sholat fardu dalam posisi duduk maka makmum tetap berdiri, ya, berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kedua kebalikannya. Sholatnya masih sholat fardu, sholat wajib. Kemudian imamnya kondisi berdiri karena tidak ada udzur, dia sehat, imamnya sehat. Permasalahan di makmumnya punya udzur, dia punya kondisi tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk sholat dalam kondisi berdiri, sehingga makmum sholat dengan posisi duduk. Ini bagaimana hukumnya? Nah, kalau ini sederhana, ya ini tidak ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi ajmain, boleh bagi makmum yang punya udzur untuk sholat dalam posisi duduk meskipun imamnya berdiri, meskipun dalam sholat wajib, ya, Ini bil ijma' dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi ajmain. Kemudian masalah yang ketiga, ini juga sederhana, ketika sholatnya sholat sunnah. Masalah yang ketiga, ketika sholatnya sholat sunnah, imam sholat dalam posisi berdiri, maka makmum ada pilihan.
Makmum ada pilihan, bisa makmum sholat dengan berdiri, bisa pula makmum sholat dengan duduk, meskipun tidak ada udzur untuk dia duduk. Karena sholatnya apa? Karena sholatnya sholat sunnah. Dan ini juga dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala dalam kitab Al-Istidhkar, waqad ajmal ulama telah sepakat ala jawazi salatil jalisi, bolehnya sholatnya makmum dalam posisi duduk, yakni khalfal imamil qaimi, di belakang imam yang berdiri, fin nafilati, ketika sholatnya itu sholat sunnah. Ya, kalau sholatnya sholat sunnah, ulama sepakat makmum boleh sholat dengan duduk di belakang imam yang berdiri, di belakang imam yang berdiri itu boleh. Tapi dahulu telah kita sebutkan, kalau tidak ada uzur, ya, kalau tidak ada uzur, meskipun sholatnya sholat sunnah, lebih utama sholatnya tetap dengan berdiri. Karena kalau tanpa uzur, maka dia sholat dengan berdiri, pahalanya penuh. Tapi kalau tanpa uzur kemudian sholat sunnah dengan duduk, pahalanya separuh. Ya, pahalanya separuh dari yang sholat dengan berdiri. Ini telah dijelaskan dalam pembahasan-pembahasan yang terdahulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 masalah yang terkait dengan hadis yang kita baca tadi. Kemudian di sana masih ada masalah-masalah yang lain kaitannya tentang pembahasan kita al-qiyamu fi sholatil jamaah, berdiri di dalam sholat jamaah. Masalah yang keempat, kapan makmum itu berdiri untuk meluruskan shaf? Kaitannya dengan iqomah. Ketika iqomah, kapan makmum itu berdiri? Kapan makmum itu berdiri? Nah, di sini ada 2 keadaan. Di sini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, dikumandangkan iqomah tapi imamnya belum hadir di masjid. Dikumandangkan iqomah tapi imamnya belum hadir di dalam masjid. Ya, belum hadir di dalam masjid. Sebenarnya kalau asalnya muadzin itu tidak mengumandangkan iqomah kecuali kalau imamnya sudah hadir di masjid. Dan itu kebiasaannya Bilal radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau tidak mengumandangkan iqomah kecuali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hadir di dalam masjid. Tapi terkadang Bilal radhiyallahu taala anhu itu juga mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, kemudian minta izin untuk mengumandangkan iqomah. Ya, sudah waktunya maka diizinkan. Nah, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam belum hadir di masjid, maka kemudian Bilal radhiyallahu taala anhu mengumandangkan iqomah. Nah, kalau misalkan kondisi seperti ini, muadzin sudah mengumandangkan iqomah tapi imamnya belum hadir di masjid. Nah, ya, maka di sini kapan makmum itu berdiri? Nah, di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Ringkasnya, yang rajih pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama rahmatullahi ajmain. Yang rajih pendapatnya mayoritas para ulama rahmatullahi ajmain dari kalangan ulama Hanafiyah, kemudian juga Syafi'iyah dan Hanabilah rahmatullahi ajmain. Pendapatnya apa? Pendapatnya makmum tidak berdiri kecuali setelah dia melihat imamnya hadir. Nah, jadi meskipun sudah iqomah, ketika imamnya belum hadir, makmum tetap menunggu dengan duduk. Ya, makmum tetap menunggu dengan duduk meskipun sudah iqomah. Selama imamnya belum hadir, makmum tetap duduk. Bukan ketika iqomah kemudian langsung berdiri, nunggu imamnya sambil berdiri, tidak seperti itu. Nah, tapi nunggu imamnya hadir, tetap duduk, ya, tetap duduk nunggu imamnya hadir. Ini pendapatnya mayoritas para ulama rahmatullahi ajmain. Di antara dalilnya yaitu sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni." Ketika sholat itu sudah ditegakkan, jadi sudah dikumandangkan iqomah, fala taqumu, maka janganlah kalian berdiri hatta tarawni, sampai kalian melihat aku. Aku siapa? Rasulullah SAW yang posisinya sebagai imam. Meskipun sudah iqomah, jangan berdiri, kata Rasulullah SAW. Sampai kapan larangan ini? Sampai kalian melihat aku, melihat Rasulullah SAW hadir di masjid, atau minimal sudah nampak di dekat masjid begitu. Baik.
Nah, maka ini jelas menguatkan pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ketika dikumandangkan iqamah sementara imam belum hadir di masjid, makmum tidak berdiri dulu, tetap duduk menunggu imam, baru kalau imamnya muncul baru makmum berdiri. Ya, ketika imamnya muncul baru makmum kemudian berdiri dan menata shafnya Ini hukum asal demikian. Kecuali kalau kelamaan nunggu imamnya kok terlalu lama. Ini kalau untuk di zaman-zaman kita sekarang, ini ya dia ada yang berinisiatif seperti yang biasa terjadi di banyak masjid. Jadi apa? Ada batasan waktu tertentu. Jadi jarak antara adzan dan iqamah ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, ini standar. Kalau 5 menit kecepatan, ya terlalu cepat kalau 5 menit. Kalau 20 menit terlalu lama. Jadi yang paling standar itu ya sekitar 10 menit. Ya, 10 menit itu standar. Antara adzan sampai iqamah sekitar 10 menit bisa salat ini qobliyah ya, 2 rakaat atau 4 rakaat ya, kemudian bunyi alarmnya, waktunya untuk iqamah 10 menit. Misalkan 10 menit waktunya iqamah, imam belum hadir dan muadzin juga tidak tahu apakah imam ini ada uzur, bisa hadir atau tidak, maka asalnya tetap ditunggu dulu. Karena yang paling berat menjadi imam itu adalah imam yang sudah ditetapkan. Tunggu dulu beberapa saat, ya mungkin sekitar 5 menit lah. Kalau bahasa kita ya mungkin sekitar 5 menit. Kalau 5 menit ternyata kok belum hadir, ya 5 menit belum hadir, maka bisa jadi muadzin kemudian berinisiatif untuk menunjuk salah satu sebagai imam atau dia sendiri yang menjadi imam. Karena kalau terlalu lama bisa jadi di antara makmum ada yang punya keperluan yang lain. Lebih bagus lagi kalau imam punya perjanjian. Kalau saya telat, nah, maka kalau lebih dari 5 menit silahkan diimami oleh yang lain. Kalau kurang dari 5 menit tolong ditunggu dulu, misalkan seperti itu. Nah, seperti ini lebih enak kalau ada perjanjian dengan imamnya, perjanjian yang jelas. Ya, jadi antara adzan dan iqamah 10 menit. Kemudian kalau saya telat, tolong tunggu dulu 5 menit. Jadi total sampai 15 menit. Lebih dari itu silahkan diimami oleh yang lain misalkan. Ini lebih enak kalau ada perjanjian dengan imam seperti itu. Nah, kenapa ketika imam kelamaan tidak hadir kemudian dilakukan iqamah dan diimami oleh yang lain? Karena pernah terjadi seperti itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih disebutkan ketika suatu saat di perang Tabuk itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada urusan ya, di suatu tempat, ya, ini di keluarganya Abdurrahman bin Auf. Kemudian kemudian beliau ditunggu tidak hadir. Ya, akhirnya ya sudah diiqamati, kemudian dilaksanakan salat diimami oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Di tengah-tengah salat datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tetap mempersilahkan untuk jadi imam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam posisi sebagai makmum. Selesai salat Nabi mengatakan ahsantum, kalian telah berbuat baik. Disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu. Baik, ini keadaan yang pertama, imam tidak ada di masjid. Maka yang rajih secara global pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama, yakni makmum tidak berdiri terlebih dahulu sampai imamnya muncul. Kemudian keadaan yang kedua, ketika dikumandangkan iqamah, imamnya sudah di masjid. Ya, ketika dikumandangkan iqamah, imamnya sudah di masjid. Kapan makmumnya berdiri? Wah, ini banyak perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Kalau Said Musayyab rahimahullah taala pendapatnya begitu muadzin mengucapkan Allahu Akbar di awal iqamah, makmum langsung berdiri. Kalau Abu Hanifah rahimahullah taala ketika yakni hayya 'alal falah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal taala pendapatnya ketika qad qamatis shalah, imam makmum berdiri. Kalau Imam Syafi'i taala dan jumhur pendapatnya ketika imam sudah selesai, ketika muadzin selesai mengumandangkan iqamah baru makmum berdiri. Banyak pendapat di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Ringkasnya yang rajih atau kapalan disondong pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullah taala tidak ada ketentuan di sini. Ya, tidak ada ketentuan di sini kapan berdirinya, karena memang yang ada dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Bukhari Muslim tadi dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni." Ketika dikumandangkan iqamah, maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihat aku, melihat aku. Nah, jadi larangan berdiri itu berlaku kapan? Berlaku
Batas akhirnya sampai ketika muncul imam. Nah ini posisi imam sudah di dalam masjid. Imam sudah berada di dalam masjid. Maka bisa jadi makmum boleh-boleh saja berdiri ketika di awal iqamah, atau ketika di tengah-tengah iqamah, ketika hayya 'alas shalah, atau ketika hayya 'alal falah, atau ketika qamati shalah, atau nunggu sampai selesai, terserah. Yang penting jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram begitu. Sampai ketinggalan takbiratul ihram. Jadi kalau secara asalnya yang lebih kuat pendapatnya Imam Malik rahimahullah taala, tidak ada batasan, tidak ada ketentuan. Kalau posisi imam sudah dalam masjid, sudah nampak dalam masjid, ya terserah apakah berdiri ketika awal iqamah atau di akhir iqamah atau di tengah, itu terserah, tidak ada ketentuan, tidak ada ketentuan. Cuma di sana ini sebagian ulama berpendapat kalau imam di dalam masjid kemudian dikumandangkan iqamah, tapi imamnya belum maju ke posisi di tempatnya sebagai imam, nah, maka nunggu sampai imam itu berdiri dan menuju ke tempatnya sebagai imam tadi. Ini pendapat yang ada sisi kekuatannya. Ini pendapat ada sisi kekuatannya. Karena pernah terjadi dalam hadis yang sahih, yakni sudah dikumandangkan iqamah. Kalau tidak salah ketika itu sholat isya, dalam hadis yang sahih, sudah dikumandangkan iqamah. Kemudian Nabi SAW masih ada keperluan untuk berbicara dengan seseorang di pojok masjid. Ya. Sahabat itu nunggu bicaranya, ini sudah iqamah. Nunggunya itu agak lama sampai ketiduran sebagian sahabat. Yang namanya ketiduran berarti posisi duduk. Nah, makanya menunjukkan jadi apa? Yang lebih dekat, yakni meskipun imam sudah dalam masjid, kalau belum menuju ke tempat imam, maka ya tetap duduk, tetap duduk. Baru kalau sudah imam menuju ke posisinya posisinya sebagai imam, baru kemudian makmum berdiri. Ini yang lebih dekat dengan apa yang ada dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kelima tentang posisi imam dan makmum. Ini mungkin kita baca secara ringkas. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, kalau satu imam dan satu makmum, imam dan makmumnya hanya dua orang, satu sebagai imam, satu sebagai makmum. Posisinya bagaimana? Ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Ada yang berpendapat makmum di sebelah kiri, ada berpendapat makmum di belakang. Ringkasnya yang rajih pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama, makmum di sebelah kanan. Ya, makmum di sebelah kanannya imam persis, nempel di sebelah kanannya imam persis, tidak agak mundur sedikit, persis di kanannya, Tapi beda kalau ulama Syafi'iyah. Kalau ulama Syafi'iyah itu pendapatnya sebelah kanan tapi agak mundur sedikit. Jadi jarinya makmum itu pada posisi tumitnya imam. Jadi agak mundur sedikit itu kalau mazhabnya ulama Syafi'iyah. Tapi yang rajih pendapatnya jumhur para ulama, di antaranya Imam Bukhari rahimahullah taala, ketika makmumnya hanya satu, maka persis di sebelah kanannya imam. Ya, persis di sebelah kanannya imam. Di antara dalilnya itu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma riwayat Bukhari, ketika bermalam di Maimunah radhiyallahu taala anha. Ringkas cerita, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kemudian mengambil posisi sebelah kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka digeser oleh Nabi menuju ke posisi sebelah kanan. Dohirnya sebelah kanan berarti musawah, yakni apa? Dohirnya sejajar, persis sejajar. Itu dohirnya demikian. Sebagaimana difahami oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Tapi kemudian poin yang kedua, untuk masalah yang kelima, ketika makmumnya dua. Ini posisi bagaimana? Ada khilaf di antara para ulama. Yang rajih pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi ajmain bahwasanya dua makmum ini di belakang imam. Ya, dua makmum ini di belakang imam. Di antara dalilnya hadis Jabir radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Muslim. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat, lalu Jabir ngambil posisi sebelah kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dari kemudian digeser ke sebelah kanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini berarti satu imam, satu makmum. Lalu datang sahabat yang lain ngambil posisi sebelah kiri Nabi, kemudian di kanannya Jabir radhiyallahu taala anhu. Datang sahabat yang lain ngambil posisi sebelah kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kondisi seperti itu,
Nabi kemudian mengambil tangan keduanya, kemudian keduanya dimundurkan, sehingga Nabi di depan sendirian sebagai imam, kemudian dua sahabat tadi di belakang sebagai makmum. Nah, ini menguatkan pendapatnya jumhur, kalau makmumnya hanya dua, maka di belakangnya imam, ya, di belakangnya imam dua makmum tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau makmumnya 3 orang atau lebih, 3 orang laki-laki atau lebih, maka ulama sepakat posisi di belakang. Imam sendirian di depan, kemudian makmum di belakang. Ini disepakati oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Nah, mungkin yang jadi eskal itu kapan? Ketika ada 2 orang sholat, satu sebagai imam, satu sebagai makmum di sebelah kanannya. Lalu datang orang ketiga mau jadi makmum juga, Yang sering kita lihat apa? Yang sering kita lihat makmum yang tidak calon makmum ini yang baru datang narik makmum yang di kanannya imam menuju ke belakang, Maka ini butuh kepada pembahasan kalau seperti ini. Kalau menurut mazhabnya ulama Syafi'iyah dan tidak ada khilaf di kalangan mereka, bahwasanya caranya tidak seperti itu. Kalau Syafi'iyah caranya apa? Caranya seperti yang terjadi dalam hadis Jabir tadi. Jadi imam dengan 1 orang makmum sebelah kanan. Kalau datang orang ketiga mau jadi makmum, dia masuk dulu di sebelah kirinya imam. Kemudian takbiratul ihram, baru keduanya mundur. Nah, ini kalau kita cermati, sikap ini lebih hati-hati dibandingkan kita menarik makmum yang di kanannya imam tadi. Karena ketika makmum di kanannya imam itu kita tarik, sementara kita yang datang terakhir belum takbiratul ihram, masih dalam kondisi mau sholatnya, kita tarik dulu, berarti apa? Berarti makmum yang sebelah kanan itu kemudian dia dalam posisi sendirian di belakang, dia sendirian di dalam shaf jadinya. Dan ini masalah diperselisihkan oleh para ulama rahmatullahi ajmain. Sebagian ulama sampai berpendapat batal sholatnya kalau seperti ini. Nah, maka yang paling aman jadi apa? Ketika ada imam, di kanannya ada makmum satu, ketika kita hendak masuk sebagai makmum, kita masuk dulu sebelah kirinya imam, takbiratul ihram, baru kemudian mundur. Nah, kalau seperti ini aman. Lepas dari khilaf di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Itu tadi yang ketiga. Kemudian kalau kaitannya dengan wanita yang keempat tentang posisi, yakni ada makmum wanita. Intinya makmum wanita itu posisi di belakang. Baik ada jamaah laki-laki maupun tidak ada jamaah laki-laki, tapi makmum wanita itu intinya posisi di belakang. Kalau diurutkan, imam sendirian di depan, kemudian di belakangnya jamaah laki-laki. Kalau diperinci lagi, di belakang jamaah laki-laki, jamaah yang tidak jelas laki-laki atau perempuan, di belakang lagi baru jamaah yang jelas perempuan. Itu kalau didetailkan seperti itu. Tidak jelas laki-laki atau perempuan, khonsa. Baik. Jadi urutannya seperti itu. Tapi ringkasnya, kalau makmum wanita itu posisi di belakang. Ini ma'ruf banyak disebutkan dalam hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Cuma ada diperinci. Ini apa? Kalau di satu imam laki-laki kemudian jamaahnya perempuan. Satu imam laki-laki jamaahnya perempuan. Maka di sini butuh kepada perincian. Kalau jamaah perempuannya itu ada mahramnya atau ada istrinya, nggak ada masalah. Tapi kalau imam laki-laki, jamaah perempuan tidak ada istrinya, tidak ada mahramnya, nah ini yang jadi masalah. Ya. Imam Nawawi rahimahullah menegaskan itu adalah hukumnya makruh dan makruhnya makruh tahrim, haram. Haram hukumnya karena bisa menimbulkan fitnah, Mendingan salat sendiri-sendiri bandingkan imam satu laki-laki kemudian makmum satu perempuan. Nah, ini bahaya, ini bisa menimbulkan fitnah. Mendingan salat sendiri-sendiri. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau salatnya kaum wanita, memang jamaahnya kaum wanita, imamnya juga wanita, maka prakteknya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, imam posisi di tengah dari shaf yang pertama. Jadi kalau imamnya wanita, jamaahnya wanita, bukan imamnya itu di depan kemudian jamaahnya di belakang, bukan, tapi imam mengambil posisi di tengah-tengah shaf yang pertama. Imam wanita mengambil posisi di tengah-tengah shaf yang pertama. Itu praktiknya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan itu sahih
sabit dari beliau berdua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, masalah yang keenam tentang hukum sholatnya makmum yang berdiri sendirian di belakang shaf. Ya, berdiri sendirian di belakang shaf. Ini ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Tapi kalau yang sendirian di belakang shaf itu wanita, ini tidak ada masalah. Ulama sepakat tidak apa-apa wanita sendirian di belakang meskipun satu orang wanita. Nah, jadi masalah yang ada khilaf itu kalau jamaah laki-laki, shaf depan sudah penuh, ya, shafnya depannya sudah penuh, tinggal dia sendirian di belakang. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi alaihim. Ringkasnya yang rajih diperinci. Ya, yang rajih diperinci. Ini pendapatnya Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kemudian juga Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, dan Syekh Nutsaimin rahimahullah ta'ala diperinci. Perincian yang pertama, kalau itu terjadi karena ada udzur, memang depan sudah penuh, shaf pertama penuh, shaf kedua penuh, shaf ketiga masih kosong, dia sendirian, nah, maka yang seperti ini berarti dia ada udzur untuk sendirian di belakang, dan ini sholatnya tetap sah. Dia tidak berdosa apapun, ya. Dia tidak berdosa apapun. Ini perincian yang pertama. Kalau ada udzur tidak masalah, dia sendirian di belakang ketika shaf depannya sudah penuh. Perincian yang kedua, kalau tidak ada udzur, shaf depannya itu belum penuh. Kalau dia masuk satu masih bisa, satu orang masih bisa. Nah, maka kalau dia ngambil di belakang, kalau dia ngambil sendirian di belakang, ini sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah menurut pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab, karena di sana ada hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata li fardin, tidak sah sholatnya seorang yang sendirian siapapun dia. Ini apa? Khalfa as-shaf, ya, di belakang shaf sendirian. Ini sholatnya tidak sah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka diperinci seperti itu tadi. Kalau ada udzur, maka dia sendirian di belakang shaf tetap sah, tapi kalau tidak ada udzur maka sholatnya tidak sah kalau dia sendirian di belakang. Jadi ketika kita masuk ke suatu jamaah itu harus betul-betul kita perhatikan. Nah, kadang kalau masjidnya panjang itu kan kita malas untuk menuju ke pojok, padahal pojok masih ada kosong. Maka kita lihat dulu, kalau memang sudah penuh, shaf yang paling belakang itu sudah penuh, kita lihat barangkali di shaf yang depannya masih ada yang kosong. Kadang-kadang ada terjadi seperti itu. Kalau shaf depannya masih ada yang kosong, paling belakang penuh, depannya masih kosong, ya kita masuk, melewati shaf paling belakang, masuk ke yang kosong tadi. Kalau masih bisa seperti itu. Nah, kalau masih bisa seperti itu, kemudian sudah sholat di belakang sendirian, nah ini bahaya. Oh, selama masih bisa masuk dalam shaf yang di depan, masuk di dalam shaf yang di depan. Nah, kalau sudah penuh, betul-betul penuh, maka di situ ada beberapa kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita masuk ke depan, sholat di sampingnya imam, samping kanannya imam. Kemudian pilihan yang kedua, ya ini apa? Ya ini sholat sendirian di belakang, ya. Sholat sendirian di belakang. Pilihan yang ketiga, ya ini narik salah satu orang dari shaf yang di depan. Nah, ini ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling aman tetap sholat sendirian di belakang karena ada udzur. Sudah penuh semuanya di depan, ya, sudah penuh semuanya di depannya, maka yang paling aman tetap sholat sendirian di belakang. Sholatnya tetap sah, tidak berdosa karena ada udzur, Adapun kalau sholat di sampingnya imam, ini menyelisih ya, sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada khilaf juga di antara para ulama, tapi ini lebih ringan dibandingkan yang ketiga, ya apa? Dibandingkan narik orang yang ada di shaf paling belakang, ini yang paling bahaya. Banyak mafsadahnya di sini. Di antaranya apa? Di antaranya mengganggu kekhusyuannya, satu. Yang kedua, kalau ditarik berarti otomatis menjadi kosong kan? Shaf yang paling belakang menjadi kosong karena mundur satu, kita tarik satu berarti menjadi kosong di situ. Kemudian yang ketiga, yakni dia terluput suatu keutamaan. Semakin depan shaf semakin utama, kita tarik ke belakang, dia terluput suatu keutamaan. Maka yang paling aman ketika kondisi seperti itu tetap sholat sendirian di belakang. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin itu apa yang bisa kita merojah pada pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat.
Wallahu a'lam bishawab. Apabila sedang melakukan salat dan hendak i'tidal bangkit dari sujud, ya, ini bangkit dari sujud atau dari ruku, lalu merasakan pusing, hendaknya duduk dulu, apakah dipaksakan berdiri? Pusing ini ada bertingkat-tingkat ya. Pusing itu bertingkat-tingkat. Kalau pusingnya itu hanya ringan, maka hendaknya langsung melanjutkan kepada posisi berikutnya. Bima dia bangkit dari ruku langsung ke posisi i'tidal. Tapi kalau duduk sini berarti dari sujud kemudian langsung bangkit i'tidal. Jadi bangkit menuju ke posisi yang berikutnya. Kalau pusingnya ringan. Tapi kalau pusingnya berat dan bisa jadi dari kebiasaan yang ada itu bisa membahayakan, mungkin bisa jatuh atau apa, ya tidak mengapa kalau dia kemudian melanjutkan sholatnya dengan duduk, itu tidak mengapa. Dan itu ada pembahasan tersendiri tentang tata cara sholat dengan duduk ya, itu ada pembahasan tersendiri insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah memaksakan untuk berdiri itu tergantung kepada kondisinya. Kalau dipaksakan berdiri kemudian jatuh berarti tidak boleh berdiri ya, tidak boleh berdiri. Tapi kalau dipaksakan berdiri itu masih bisa untuk berdiri tapi berat, boleh dia sebenarnya untuk sholat dengan duduk. Kalau dipaksakan berdiri dan tidak masalah, ya seharusnya dipaksakan berdiri kalau sholatnya sholat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita jadi makmum yang kunut, apakah kita ikut kunut ataukah tidak? Asal masalah tentang kunut ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Kalau ulama Syafi'iyah berpendapat kunut subuh ya, kunut subuh itu suatu hal yang disyariatkan. Tapi lawannya yaitu ulama Hanafiyah rahmatullahi ajmain berpendapat kunut subuh, khusus subuh itu adalah perkara bid'ah. Jadi ada khilaf di antara para ulama. Satu Syafi'iyah mengatakan ini sunnah, sementara Hanafiyah mengatakan ini adalah bid'ah. Ini berkebalikan, berkebalikan. Dan sebatas yang kita ketahui dari kalangan ulama Syafi'iyah sendiri, mereka pendapatnya sampai pada tataran sunnah. Sebatas yang kita ketahui tidak ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan kunut subuh itu adalah perkara yang wajib, apalagi rukunnya sholat. Maka ini terkadang permasalahan bergeser kalau di masyarakat. Masyarakat itu pahamnya kan kalau tidak kunut subuh seakan-akan sholat subuh itu tidak sah, seakan-akan seperti rukunnya sholat. Padahal ulama Syafi'iyah sendiri mengatakan kunut subuh itu perkara tatarannya sunnah saja. Tatarannya sunnah. Itu asalnya ada dua pendapat di antara para ulama. Kalau anda condong pendapatnya ulama Hanafiyah rahmatullahi ajmain. Nah kemudian bagaimana menyikapi ketika imamnya kunut? Kalau misalkan kita merojihkan tidak kunut, kemudian imamnya ternyata merojihkan kunut, imamnya merojihkan kunut. Nah di sini ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam bersikap. Ya, ini anda sebutkan untuk faedah ya. Jadi kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika imamnya kunut sementara kita merojihkan tidak kunut, maka kita ngikuti imam untuk kunut. Ini mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kalau ulama Hanafiyah tetap pokoknya bid'ah ya bid'ah, imamnya kunut itu perkara bid'ah dan ikut kunut, tidak ikut kunut. Tapi ya tetap nunggu ya, tetap dalam posisi i'tidal, tidak menyelisih imam. Kunut itu kan dalam posisi i'tidal. Ya. Adapun hadis inama ju'ila imamu liyutamma bi, hanyalah jadikan imam itu untuk diikuti. Maka yang dimaksudkan adalah dalam perkara-perkara yang merupakan hayatus shalah, posisi-posisi salat. Ketika imam dia kunut dalam posisi i'tidal, sementara kita juga i'tidal, sama. Tetap sama kita ketika kita misalnya memilih pendapat ulama Hanafiyah tidak ikut kunut ya, misalkan seperti itu dan anda condong seperti itu, hukum asal ya. Hukum asal anda condong ketika imamnya kunut, anda tidak ikut kunut karena anda merojihkan kunut ini hadisnya, kunut subuh itu hadisnya lemah ya, kemudian landasannya tidak kuat, maka asalnya dalam kondisi normal anda tidak ikut kunut tapi tetap dalam kondisi i'tidal. Karena kalau kita dulu imam ya berarti ya misah dari jamaah, tapi tetap dalam posisi i'tidal sampai imamnya selesai kunut ya, kita membaca doa-doa i'tidal, Nah itu ada khilaf ya di antara para ulama rahmatullahi ajmain.
Di antara para asatidzah juga ada perbedaan, ada yang mengatakan ikut imam, dan itu kebanyakan asatidzah berpendapat ikut imam. Kalau ana condong, ya ini sebatas yang kita ketahui, kita condong tidak ikut imam dalam kondisi normal, kecuali kondisi tertentu. Ketika Anda ikut imam kemudian timbul keributan, ya, timbul sampai adu fisik atau semisalnya, maka itu kondisi khusus, Wallahu a'lam bishawab. Bila dalam keadaan sholat 2 rakaat seperti sholat subuh, pada saat duduk tahiyat akhir dan imam duduk dengan tawarruk, sedangkan makmum berkeyakinan afdal dengan duduk iftirash, bagaimana sikap makmum, mengikuti imam atau tetap dengan apa yang diyakini dengan duduk iftirash? Ini ada perbedaan pendapat juga di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain tentang masalah seperti ini. Asal permasalahan, untuk sholat yang hanya ada 1 tahiyat seperti witir 1 rakaat atau witir 3 rakaat atau sholat subuh 2 rakaat atau qobliyah subuh, sholat subuh 2 rakaat atau intinya sholat yang hanya 1 tahiyat. Itu ini ada khilaf. Kalau madhabnya Syafi'iyah duduknya duduk tawarruk. Kalau Syafi'iyah duduknya duduk tawarruk. Kalau ana condong pendapatnya ulama Hanabilah duduknya duduk iftirash, yang lebih utama duduk iftirash. Itu madhabnya ulama Hanabilah rahmatullahi ajmain. Di antara asatidzah juga beda-beda. Ya, asatidzah tarjihnya beda. Ada yang merujukkan madhabnya Syafi'iyah, ada yang merujukkan madhabnya yakni Hanabilah. Kalau ana condong pendapatnya Hanabilah tetap duduk iftirash. Kalau 1 rakaat 1 tahiyat, ima hanya 1 rakaat atau 3 rakaat atau 2 rakaat, pokoknya 1 tahiyat, maka duduknya duduk iftirash, kembali ke asal duduk iftirash. Lalu bagaimana kalau beda dengan imam? Imamnya merujukkan tawarruk misalkan, sementara kita merujukkan iftirash. Kalau ana pribadi dalam masalah seperti ini, ana tetap melakukan seperti yakni apa yang ana rojihkan, jadi tetap iftirash. Kalau ana tetap iftirash. Adapun hadis innama ju'ilal imam liutamma bih, hanyalah jadikan imam itu untuk diikuti dalam hayahnya salat. Yani kalau dia posisinya tahiyat akhir, ya kita tahiyat akhir, sama-sama tahiyat akhir. Tapi tidak mengharuskan bentuk tahiyat akhirnya, cara duduknya sama. Tidak mengharuskan kalau imamnya tahiyat akhir dengan menggerak-gerakkan jari telunjuknya, kita juga harus menggerakkan jari jemarinya. Atau kalau imamnya gerakan jari jemari, sementara kita merujukkan gerakan jari jemari, harus ikuti imam. Tidak sampai seperti itu. Nah, yang penting apa? Yang penting posisi rukunnya tetap sama. Imam tahiyat akhir, kita tahiyat akhir. Imam sujud, kita sujud. Imam itidal, kita itidal. Meskipun mungkin imamnya merujukkan itidal tidak sedekap, kita merujukkan itidal sedekap. Maka yang penting kita sama itidalnya. Apakah kemudian kita harus ikut imam untuk tidak sedekap? Ya, tidak mengharuskan seperti itu, atau sebaliknya. Yang penting apa? Yang penting posisi rukunnya tetap sama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi insyaallah kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita, dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kelirunya karena keterbatasan ilmu ana, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.